Pemkab Tubaba, mainkan, double SP2D dan simpan sisa DAK 1,8 rupiah miliar sejak 2019. Tubaba, MT Jack News, praktik berindikasi, ngakali, anggaran, selama ini diam-diam cukup marak di lingkungan Pemkab Tulang Bawang Barat, Tubaba. Salah satunya terungkap dengan adanya pola double claim atas surat perintah pencairan dana, SP2D, dan juga, diketahui ada sisa DAK yang disimpan di kas daerah sebesar 1,8 miliar rupiah sejak tahun 2019 silam. Adanya permainan double claim SP2D itu terungkap dalam penelusuran terhadap penyerapan anggaran DAK fisik, DAK non-fisik, dan DAUSG pada klaim sisa DAK fisik tahun sebelumnya dan DAUPU tahun 2023, jumlah SP2D yang double ada dua, dengan nilai yang tidak sedikit, yaitu sebesar Rp1.045.375.100. Lalu pada klaim DAK fisik dan DAU pendidikan, terdapat 3 SP2D yang diajukan, senilai Rp435.789.875. Jumlah double SP2D yang sama juga terjadi pada klaim DAK non-fisik dan DAU kesehatan, dengan nilai Rp564.765.524, dan terjadi satu SP2D double pada klaim DAK non-fisik dan DAUPU sebesar Rp17.633.900. Total praktik yang menunjukkan adanya indikasi, ngakali, anggaran dengan pola double claim SP2D ini mencapai Rp2.063.564.399. Demikian berdasarkan data yang diungkap BPKRI Perwakilan Lampung atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemkab Tubaba tahun 2023, nomor 30B-LHP-XVI.BLP 05/2024 tanggal 2 Mei tahun 2024. Selain itu, saat dilakukan pengujian dengan memperbandingkan SP2D yang dijadikan dasar pembentuk angka realisasi penyerapan dana berdasarkan rekapitulasi laporan dengan register SP2D, terbukti jika nilai SP2D berdasarkan laporan penyerapan dana lebih besar dibanding nilai SP2D pada register SP2D. Benarkah begitu? Ini buktinya, dari sumber anggaran DAUPU dengan 3 SP2D. Total nilai penyerapan dana berdasarkan laporan Rp654.383.718. Total nilai berdasarkan register SP2D Rp615.835.046. Terjadi selisih lebih catat Rp38.548.672. Pun pada 6 SP2D DAUSG Kesehatan, tertulis nilai total berdasarkan laporan Rp629.968.000, namun berdasarkan register jumlahnya hanya Rp333.058.500. Maka ada selisih catat Rp296.909.500. Begitu juga pada 10 SP2D DAUSG Pendidikan. Berdasarkan laporan total nilai penyerapan anggaran sebanyak Rp1.091.776.700, sedangkan nilai berdasarkan register SP2D Rp1.039.144.200, selisih lebih catatnya sebesar Rp52.632.500. Sementara, 3 SP2D DAK non-fisik BOK berdasarkan laporan, nilai total penyerapan anggaran mencapai Rp112.690.800. Total nilai SP2D berdasarkan register hanya Rp50.753.900. Terjadi selisih catat Rp61.936.900. Hal yang sama terjadi pada 1 SP2D pada DAK non-fisik P2UMK. Total nilai penyerapan anggaran berdasarkan laporan Rp158.967.500, tetapi mengacu pada total nilai SP2D sesuai register Rp158.350.000, ada selisih lebih catat Rp617.500. Dari rangkaian akal-akalan ini saja, terdapat selisih lebih catat sebesar Rp450.645.072. Yang juga patut menjadi pertanyaan adalah adanya fakta bahwa Pemkab Tubaba diam-diam telah menyimpan sisa DAK fisik sejak tahun anggaran 2019 hingga 2023 di kas daerah. Jumlahnya mencapai Rp1.849.544.811,70.
Dana yang disembunyikan selama 5 tahun itu berasal dari sisa dak reguler dan dak penugasan. Berikut sisa dak fisik sejak tahun 2019 hingga 2023 yang disembunyikan Pemkab Tubaba. Dak reguler, bidang pendidikan sebesar Rp80, 226.055,00. Bidang kesehatan sebesar Rp65.229.523,70. Bidang air minum sebanyak Rp28.762.612. Bidang sanitasi senilai Rp91.799.800. Bidang perumahan dan permukiman ada Rp6.000. Bidang jalan sejumlah Rp188.542.300. Dan bidang kelautan perikanan tercatat Rp6.413.000. Sementara pada dak penugasan, bidang kesehatan sebesar Rp337.860.025. Bidang air minum tercatat Rp87.928.900. Bidang irigasi Rp12.977.046. Bidang pasar diketahui ada Rp336.378.500. Bidang pertanian Rp3.020.000. Dan bidang pariwisata, cadangan Rp401.050. Bagaimana penanganan persoalan berindikasi, ngakali, anggaran yang dibongkar BPKRI perwakilan Lampung tersebut? Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan belum didapat penjelasan dari Bupati Tubaba, M. Firsada.